Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bita'allum wa arsala li ta'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, juga jamaah sarapan hati semuanya, makan cireng bareng si kembar, ibu yang seragamnya ngejreng-ngejreng. Apa kabar? Hebat semuanya bunda, sehat semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya menjadi semangat dan mengamalkan apa yang kita dapatkan, insya Allah. Makan cireng, makan nanas. Ibu itu seragam ngejreng-ngejreng udah pada lunas? Udah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pagi berkah, pagi cerah ini kita berkumpul lagi dalam acara sarapan hati. Yuk mari. Sarapan hati. Yuk mari. Sarapan hati. Yuk mari. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ternyata kehidupan itu kadang kita ada di atas, kadang di bawah, seperti roda kehidupan. Karena memang ad-dunya darul imtihan. Dunia adalah tempat kita ujian, tempat diuji coba, tempatnya tes gitu kan. Jadi memang perlu sekali terhadap sifat yang namanya sabar. Gitu kan, benar. Subhanallah ya, susah banget tuh jadi orang yang sabar gitu kan. Kadang banyak orang yang cuma ngomong aja sabar, udah sabar aja deh, sabar enak aja ngomong aja ya. Sabar, walaupun kagak ngalamin, sabar aja. Mukanya tuh kayak gimana? Bener-bener. Jadi saya ikutan maju begini kayaknya ya. Tapi ternyata menjadi orang yang sabar itu sulit sekali. Subhanallah. Ada nggak termaktub dalam Al-Quran itu sabar seperti apa saja? Oh, subhanallah. Bunda. Ya. Bunda. Ya. Aduh, masa sih subuh-subuh udah lapar, ya kan? Bun, kalau kita ngomongin sabar, ternyata di dalam surat Ali Imran ayat 200, yaitu surat 3, ternyata tuh sabar ternyata nggak bisa sendirian Ustazah. Jadi bisa gini, misalnya aku berteman sama Ustazah nih berdua, tiba-tiba misalnya aku ngeselin banget, ente sabar, terus tiba-tiba ente ngeselin, aneh sabar, itu oke. Tapi kalau misalnya dia ngeselin, aneh nggak sabar, aneh ngeselin dia sabar, kalau sabar cuma satu orang rugi, Bo. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200 menyatakan apa? Isbiru, wasobiru, warobitu, ya kan? Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi sabar tuh ada dua orang. Jadi bukan kita aja yang sabar, dianya kagak. Suami istri, kalau istri doang sabar, suaminya enggak, kagak bakalan sakinah mawaddah warahmah. Anak sama orang tua, masa anak doang sabar, orang tua enggak? Atau orang tua doang sabar, anak enggak? Harus berdua. Insya Allah. Berarti ada kerjasama gitu kan? Jadi sabar nggak bisa sendirian ya, harus ada temennya, benar nggak? Iya, betul banget. Dan ternyata insya Allah mudah-mudahan kita semua adalah ketika kita masih hidup, maka pasti kita mendapatkan ujian dari Allah. Sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pasti, dan Allah pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya hanya milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Subhanallah ya. Jadi ternyata kesabaran itu harus latihan, Ustazah. Latihannya apa kok di dalam para ahli tafsir? Di situ sabar itu emang ada 3 tahapan. Jadi nggak bisa nih Ustazah kita nih aneh deh ya, ucuk-ucuk langsung sabar, nggak bisa ternyata Bunda. Ternyata tahapan pertama sabar itu dia sabar dalam melaksanakan ketaatan. Dia sabar untuk kata Quran gini, ayo Lulung atau Lulu, kamu harus sholat, ya udah sholat, harus taat, sabar menjalankan ketaatan. Kedua,
sabar tarkil maksiat, meninggalkan kemaksiatan. Rasanya kepengen banget ngejitak Ustazah Lulu. Tapi aneh sabar, ada tahan. Kenapa? Oh nggak boleh. Jadi sabar untuk berbuat kejahatan. Jadi tadi pengen berbuat kagak jadi, boleh nggak Ustazah kita ngejitak ente dikit? Sabar dong, sabar boleh, dong. Boleh. Gitu Sabar ya. Jadi jangan. Kemudian sabar yang ketiga tahapannya adalah apa? Sabar ketika tertimpa musibah. Jadi orang tuh sabar nggak ucuk-ucuk, harus taat dulu. Ada pengen berbuat maksiat, kita tahan. Kerjain nggak ya? Kerjain nggak ya? Nggak deh. Nah, baru yang ketiga, ketika kena musibah pasti dia akan bisa bersabar. Subhanallah, gitu, insyaallah ya. Dan juga balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah senantiasa Allah dampingi, Allah temani dan bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan juga dengan bersabar juga mampu untuk bisa mencari, menempuh dan mendapatkan surganya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Udah gitu Ustazah, pernah nggak Ustazah tuh temuin temen atau apa gitu ya yang nggak sabar, pengennya tuh nyakitin orang melulu, pernah nggak? Bu, manggut-manggut kenapa Bu? Iya gitu ya. Apa emang pernah? Apa gimana Bu? Saya juga pernah Bu ya. Tapi kalau orang kayak gitu gimana? Kayaknya jawabannya antara aja deh. Ya. Itu penasaran juga tuh. Pengennya nyakitin orang banget ya. Tuh gimana tuh? Padahal kan nggak boleh ya. Ya nggak. Sehingga kita sabar. Jadi kita yang sabar jadinya gini. Kalau gue sabar gue diinjak, gue nggak sabar tapi gue gimana gitu ya, gimana gitu ya. Iya. Di sana gunung, di sini gunung, terus di tengah-tengahnya daun ciplukan. Apa itu? Saya bingung, semua juga bingung. Kalau misalnya kayak begitu, apa yang harus dilakukan? Dari Vitantina. Iya. Vitantina bertanya gini, ngomong-ngomong nih yang nanya kan dari sana tuh Ubud, Ustazah juga punya Twitter nggak? Ada dong. Jadi pemirsa yang ingin mention ke Twitter saya silakan bertanya ataupun kirim parcel silakan juga. Nggak bisa ya. Ke @lulu_susanti. Jadi disambung ke Lulu Susanti gitu ya. Kalau Ustazah gimana? Kalau saya @lulunguhuy. Jangan lupa ya, boleh kirim pertanyaan, bahkan kirim doa juga nggak apa-apa ya. Saya senang sekali dengan doa. Vitantina bertanya gini, Ustazah pengen sih kita sabar menahan diri untuk menyakiti orang lain, tapi terkadang orang itu suka bikin emosi. Tuh dia. Nah, gimana tuh Ustazah Lulu? Pernah nggak ngadepin orang ngeselin banget gitu? Gimana tuh ente? Iya, pastinya kita kan bawaannya pengen marah gitu ya. Pengen marah banget. Pengen marah banget. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita mampu menahan amarah tersebut. Karena memang ada sahabat Rasul yang bertanya, ya Rasul kasih dong amalan yang memang mendekatkan aku kepada surga. Gitu kan? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka engkau pun akan mendapatkan surga. Tapi bener ya, susah banget nahan marah. Dia saudara, dia ya ampun. Ani tuh nggak sabaran pengen turun. Iya, tuyun. Yuk mari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bunda, ya. Bunda. Ya. Bunda. Ya. Sabar. Di dalam kamus bahasa Arab as-sabr itu artinya adalah habsun nafsi. Sabar itu adalah menahan diri dari perbuatan yang nggak baik. Aneh nih ngeliat Bunda nih pengen nonjok, tapi astagfirullahaladzim. Ntar ya kalau Ibu Yanti lewat nih, udah megang ini. Pas orangnya ada, Bu Yanti. Abis ngomongin orang kan, tahu nggak tuh lo? Si itu tuh gini, orangnya lewat. Terus kata temannya, tadi katanya mau mukul. Nggak jadi. Itu antara malu apa sabar Bu? Apa takut ya. Ternyata sabar tuh identik dengan pengecut ya. Ternyata enggak Bu. Sabar itu menahan diri. Jadi tadinya mau nonjok enggak jadi, berarti dia sudah sabar. Gimana dengan pertanyaan tadi dari Twitter dari Bu Vitantina Harmini? Dia bilang apa? Kita pengen sabar tapi dia tuh bikin emosi banget. Itu ada dalam surat 73 ayat 10, surat Al-Muzammil. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajron jamila. Allah. Gitu dong. Apa katanya? Bersabarlah kamu atas perkataan mereka dan jauhilah dia dengan cara yang baik. Jadi kalau ada orang yang kita baikin dia tetap baik, kita harus tetap baik. Kita baikin dia agak-agak jahat, kita tetap baik. Tapi ternyata kalau kita sudah nggak kuat juga, wahjurhum hajron jamila. Jauhi dia dengan cara yang baik. Nggak maksud putus silaturahim, nggak maksud. Cuman kalau aku ketemu daripada berantem dan aku udah tinggal sabaran, dengan aku pinggir deh. Kenapa tadi? Sabar itu sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Baru ketiga, sabar ketika terkena musibah. Bu, Ibu pengen nggak di hatinya selingkuh? Bosan gue sama laki gue yang itu, gue mau cari ganti laki yang lain. Mau nggak selingkuh?
Ketika ibu tidak mau berarti itu hebat, ibu sabar. Berarti ibu inget tuh sama lagunya Nono, Neng Rosa, apa lagunya? Setan dalam hati ikut bicara, bagaimana kalau ku selingkuh saja, ku punya banyak teman lelaki sepertinya, ku kan bahagia. Boleh gak diikutin tuh? Oh, boleh ya. Bagaimana Ustazah? Iya gitu ya. Dapatkan CD dan kasetnya di toko material Anda. Iya, di material, ya ampun. By the way, suaranya bagus juga ya. Oh lumayan. Udah punya berapa album? Takut-takutin cicak. Bisa aja. Oke, tadi udah bertanya tuh lewat Twitter. Nah, ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nyaknya makan jagung berondong ya. Yang mau bertanya silakan dong. Siapa Bunda? Tunjuk tangan, jangan tunjuk kaki. Silakan Bunda, namanya siapa dari Majlis Taklim mana? Silakan Bunda. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eci Kurnia dari Majlis Taklim Rodatul Nisa, yaitu Desa Keboncau, Kecamatan Tuknaga, Tangerang. Ya, RT RW-nya siapa Bunda? Nomornya berapa? Terus juga Ibu PIN-nya berapa? Oh, banyak kan. Nanya apa ngapain ya? Silakan Bunda. Kalau dulu saya mau nanya, sebelum nanya saya ada pantun ya. Oke, sip, mantap. Jangan malas nanya apa kabar. Nyapa orang kan termasuk ibadah. Jangan malas untuk belajar sabar, agar hidup kita semakin indah. Ya salam. Ya salam. Alhamdulillah. Ada toke di ketali itu pantun. Oke sekali. Asik. Zikir. Hanya itu yang saya tanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang tadi dikatakan saya dulu, sabar itu adalah menahan atas apa yang tidak kita sukai gitu. Sebenarnya kita nggak suka, cuma kita harus sabar, kita tahan gitu kan. Sebagaimana memang Allah menciptakan dunia ini untuk kita dijadikan tempat ujian. Kita buka Quran surat Al-Ankabut ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, membiarkan saja untuk mengatakan sesungguhnya kami beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji. Jadi ketika kita mau naik kelas aja Bu, ya nggak Bu? Kita dulu kan SD, mau naik ke kelas kedua, ketiga terus, itu pasti ada ujiannya. Begitupun juga hidup ini, nggak mungkin ada orang yang pengen naik SMP, SMA tapi belum lulus SD gitu kan? Mungkin ada program akselerasi gitu kan? Tapi pastinya tetap ada ujiannya. Begitupun juga kita, jangan mengatakan kamu beriman, aku beriman, semuanya kita di sini beriman, padahal belum diuji oleh Allah. Terlebih sabar itu kan 3 tadi. Pertama, sabar atas kita taat kepada Allah, gitu kan? Allah nyuruh kita tadi untuk bisa sholat, kemudian untuk bisa zakat, untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yuk sama-sama gitu kan, wajibkan atas kalian untuk berpuasa, gitu kan? Berarti kita puasa, kita sabar walaupun aus, pagi-pagi kita jalan aus banget ya, apalagi siang-siang gitu kan, yang namanya buah-buahan yang udah busuk aja rasanya seger banget, enak banget ya. Gitu kan? Itu yang dikatakan kita harus bersabar gitu. Kemudian apa? Sabar kita tidak hanya taat kepada Allah, tapi meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang tidak boleh gitu kan. Misalnya anak-anak muda nih, hati-hati Bunda. Ibu-ibu semuanya punya anak-anak muda, punya Bunda? Punya gitu kan, datang untuk malam-malam tok malam minggu, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Kita sabar nih, ngapain anak muda nyantronin gadis saya gitu kan, anak perawan saya, ngapain tong, saya mau ketemu sama anaknya ibu, mau ngapain nih malam minggu, ngapel, malming, ya Allah emang kagak ada makan apa malam Kamis gitu ya. Ya udah nggak boleh. Kemarin saya udah dengar yang namanya pacaran haram gitu kan, jelas kan dalam Quran surat Al-Isra gitu kan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Enggak, ternyata anak mudanya bisa banget ngangkat nih. Bu, ini ada 3 nih, ada yang namanya sop ayam, sop buntut, ini juga ada sop buah, ini buat ibu semuanya. Enggak mau, pada udah ngelirik aja. Bu, ini ada martabak telur, martabak kacang, martabak keju. Saya mau ketemu sama anak ibu. Iya dah, bentar ya, saya panggil. Mimin, dipanggil tuh si Mimin. Ada yang nama Mimin di sini? Ada. Jadi Bunda sabar juga atas apa yang Allah perintahkan, atas apa yang Allah larang. Terakhir tadi musibah, gimana caranya? Subhanallah, semuanya pasti pernah mengalami yang namanya musibah.
Qul innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakan kita datang dari Allah dan kita pastinya akan kembali kepada Allah. Insya Allah dengan berzikir kepada Allah, kemudian kita taqarrub ila Allah, membaca Al-Quran, kemudian kita gelar sajadah cinta, kita mengadu kepada Allah. Kalau manusia mungkin kalau misalnya banyak aduan nggak demen ya Bu, banyak minta nggak demen, tapi Allah ud'uni astajib lakum, doa kepadaku pasti akan aku ijabah. Insya Allah. Musibah apapun yang Allah berikan itu ujian untuk kita menuju tingkatan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memang mampu mengamalkan apa yang disampaikan tentang bersabar ini. Gitu ya. Jadi tadi saja udah banyak banget juga ya ngasih kita ilmu ya. Namanya sabar itu ya beda-beda tipis dengan marah-marah kali ya. Karena kadang-kadang pengen sabar tapi ngedumel gitu ya. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Qur'an lagi di dalam surat Wal Asri, di situ nyatakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Jadi yang namanya bersabar itu harus saling tolong menolong dalam berikan kebenaran, juga saling tolong menolong atau saling sharing berdua dalam kesabaran. Jadi sabar itu benar, nggak bisa sendirian, harus dibantu sama orang lain. Contoh misalnya nih aku lagi marah-marah nih sama anak nih, ih kamu tuh gimana sih sholat itu gini, suami datang, udah lama kalau nyuruh sama anak tuh jangan seperti itu. Dia ternyata harus ada yang ngomong. Yang ngomong jangan jadi kompor saja. Iya benar tuh, omelin aja tuh, omelin. Wah, ketika ditambah panas. Gimana Ustazah? Insya Allah ya, ini banyak sekali memang kisah-kisah yang mengingatkan kita untuk bersabar gitu kan. Ada kisah Nabi Yusuf alaihi salam gitu kan, yang memang memiliki kesabaran gitu kan. Sudah dimasukkan ke dalam sumur, cemplungin gitu kan, subhanallah gitu. Tapi ternyata akhir kisahnya adalah menjadi raja gitu. Subhanallah. Berarti Allah memberikan jalan yang terbaik ketika kita mendapatkan atau memiliki kesabaran. Kemudian ada Nabi Yakubnya, ayahnya juga gitu kan, nangis sampai matanya yang awalnya tajam ternyata matanya menjadi mata yang memang kurang penglihatannya agak kurang gitu. Kenapa? Karena terlalu menangisi anaknya. Nabi Yusuf ditinggal ibunya ketika usia kecil, jadi wajar kalau disayang gitu kan. Itu sabar menunggu lama sekali. Subhanallah. Sabrun jamil gitu kan, memiliki kesabaran yang memang hanya Allah lah yang mampu membantuku gitu. Kemudian juga ada kisah Nabi Ibrahim juga, sabar nunggu anak, kok nggak lahir gitu ya, kok nggak punya anak gitu ya, istri saya kapan nih hamil gitu. Ternyata Allah kasih juga Nabi Ismail yang juga bersabar, subhanallah. Itu banyak sekali kisah-kisah kesabaran gitu kan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ketika apa yang kau katakan ayah dan aku mengikuti apa perintah Allah, insyaallah menjadikan aku orang yang bersabar gitu. Insyaallah mudah-mudahan dari kisah tersebut menjadi ibroh, menjadi hasanah, menjadi hikmah untuk kita menjadi orang yang bersabar. Insyaallah. Ada nggak pepatah Arabnya kayak apa mengatakan seperti apa sabar itu sendiri? Ada nggak ya? Pengen tahu nggak Bu? Ih pengen tahu melulu, nanya melulu kayak tamu. Jadi ada salah satu pepatah dinyatakan gini Ustazah dalam Mahfuzot. Asobru murun fi mazaqatihi, lakin awaqibahu ahla minal asali. Artinya kesabaran itu sangat pahit, bahkan lebih pahit daripada jadam. Jadal itu pokoknya buah yang pahit di atas pahit deh. Tapi awaqibuhu, akibat dari kesabaran itu adalah sangat manis daripada manisnya lebih manis daripada madu gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kesabaran benar tadi, Nabi Musa sabar dia kan, waktu masih kecil dihanyutin ke sungai. Udah gede jadi apa? Subhanallah ya. Jadi apa ya, pemimpin pemimpin para nabi. Kemudian Nabi Muhammad juga sempat sedih, nggak punya ibu, nggak punya bapak, dan beliau sabar. Tapi Allah bilang apa? Ya kan, ketika kamu sesat, dolang fahada itu kata aku sesat, aku kasih hidayah. Ketika kamu yatim, aku jagain. Yatiman fa'awa, itu kan? Jadi ketika kamu tidak siapa-siapa, nggak ada yang mengurus atau nggak ada yang jaga, toh ada Allah. Karena sabarnya, jadi orang itu naik tingkat gitu Ustazah. Baik itu sabar atas apa yang musibah, kemudian sabar juga ketika kita dizolimi oleh orang lain gitu kan. Ada juga kisah Nabi Muhammad ketika hendak berdakwah gitu kan, di Taif itu sendiri, kemudian ditimpuki sampai akhirnya berdarah ya. Kemudian istirahatlah di bawah pohon kurma. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, nggak tega ngelihat utusan Allah diperlakukan seperti ini. Ya Rasul, seandainya kau izinkan aku untuk membalikkan kota Taif, akan aku balikan ya Rasul. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Lah jangan, lahum la
ya'lamun. Mereka nggak Betul, tahu betul. kelak nanti akan lahir dari generasi orang-orang Iya, taif, benar, ya. orang yang beriman kepada Allah. Jadi justru dibalas dengan kebaikan, sabar, kemudian dibalas dengan kebaikan dan berdoa. Subhanallah. Insya Allah ya, mudah-mudahan jadi teladan untuk Mudah-mudahan kita semua. kita menjadi orang-orang yang gak cuma cintanya lewat selawat doang ya sama Nabi ya, tapi apa Nabi ajarkan dalam sunnahnya, dalam hadis yang kita ikutin. Seperti beliau juga selalu mengatakan orang sabar pasti bersama Allah di surga. Wa innallaha ma'as-sabirin. Kan itu kan? Ma'as-sabirin. Allah selalu bersama orang sabar. Sabar itu jadi subur katanya kan. Orang sabar itu jadi makmur. Wah, mantep deh kalau jadi orang sabar. Bahkan ada nggak sih cerita-cerita perempuan-perempuan juga tadi kan para nabi ya, ini perempuan-perempuan ada ya? Ada Ummu Salamah. Ummu Salamah Ada sabar. Ummu Salamah juga. Karena Ummu Salamah punya anak tuh ya 4 itu mati syahid semua, dia Iya, sabar. subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha juga sabar, ya kan? juga. Pokoknya kalau kita ngelihat kepada para sahabat sabar. Jadi yuk kita sama-sama bersabar sambil kita berdoa. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Amin, ya Allah, ya Subhanakallahumma Rabbal alamin. wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bunda semuanya makasih banyak Ibu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersabar. Saya Lulung dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.